Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yala Channel, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Di seri video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya membuat taman yang benar. Karena pada prinsipnya sebuah taman itu akan menjadi bagus untuk jangka panjang dan tidak mudah rusak itu apabila proses pembuatannya dari awal dilakukan dengan benar. Nah, jadi pertama-tama apa saja yang harus kita lakukan sebelum melakukan proses pembuatan taman? Nah, jadi pertama-tama sahabat semua harus memahami dan mengetahui nantinya taman ini posisinya seperti apa. Nah, kebetulan di sini teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi posisi balkon ini ya, ris ini itu berada di atas permukaan tanah. Dengan kata lain, apabila kita ingin melakukan pembuatan taman pada lokasi ini, secara otomatis kita harus melakukan penambahan media tanam, yaitu melakukan penambahan tanah. Dan untuk tanahnya sendiri yang kita gunakan itu adalah tanah khusus taman. Karena dalam membuat taman, pondasi utamanya itu harus benar dalam memilih media tamannya terlebih dahulu. Nah, jadi kedepannya nanti kita akan menggunakan menggunakan tanah taman ya. Dan yang pasti dalam pembuatan taman seperti ini sahabat semua, posisi taman atau posisi rumput pada saat finishing harus berada di atas risnya ini, nggak boleh berada di bawah sini. Kenapa nggak boleh berada di bawah? Kalau posisi rumput berada di bawah ris ini, apabila terjadi hujan, pastinya air hujan akan tergenang di sini dan itu akan mengakibatkan rumputnya sahabat semua bakal busuk dan nggak akan tumbuh dengan baik. Oke sahabat semua, pertama-tama kita sudah melakukan pembersihan. Jadi saat melakukan pembuatan taman seperti ini, di bagian awal batu-batu yang seperti ini, bekas-bekas bongkaran, terutama sisa-sisa kayu seperti ini harus dibuang semua, dikeluarkan dari sini, tidak boleh ada yang tertanam. Karena akibatnya apabila sisa-sisa batu atau kayu seperti itu tertanam, dapat mengundang hama rayap. Nah, tentunya itu akan sangat tidak baik untuk tamannya sahabat semua. Nah, setelah semuanya proses ini sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan lakukan penambahan tanah. Dan videonya kita jeda dulu sahabat semua. Halo sahabat semua, jadi ini posisi tamannya udah kita kasih tanah taman. Selanjutnya kita akan lanjut pada proses penanaman bunga terlebih dahulu. Jadi setelah tanahnya kita terisi dengan rata, selanjutnya yang kita lakukan tadi yaitu membentuk. Jadi kita sesuaikan bentuknya sesuai dengan keinginan kita, konturnya seperti apa. Nah, kebetulan di sini saya bentuk menjadi 2 tingkat ya. Ini yang bagian bawah dan ini yang bagian atas. Dan langkah selanjutnya kita akan tanam bunganya terlebih dahulu. Kenapa harus ditanam bunganya terlebih dahulu? Karena apabila rumputnya yang kita tanam terlebih dahulu, maka pada saat kita melakukan penanaman bunga, otomatis rumputnya akan terinjak-injak dan itu bisa memperburuk kondisi rumput. Karena dimana pada saat kita awal membeli rumput itu sebenarnya sudah stres karena mengalami perpindahan dari lokasi awal di pembibitan sampai ke toko bunga, sampai kita bawa kemari. Nah, jadi selanjutnya kita tanam dulu bunganya. Sahabat semua, kita sudah sampai pada proses penanaman rumput dan ini udah selesai. Selanjutnya yaitu kita lakukan perataan, yaitu dengan cara dipukul-pukul seperti ini ya. Jadi pada saat teman-teman membuat taman, hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam finishing yaitu kalau kami di sini biasanya menyebut dengan istilah digeblok ya. Geblok itu dari bahasa Jawa, jadi artinya itu dipukul, diratakan. Nah, tujuannya itu untuk membentuk ulang karena di awal tadi kita sudah melakukan pembentukan, yaitu pembentukan tanah.
Nah, setelah rumput selesai terpasang semua, selanjutnya kita tetap harus melakukan penggeblokan ulang atau pemukulan ulang, pemerataan ulang. Tujuannya agar pada hasil akhirnya bentuknya itu dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu sahabat semua. Dan untuk tanamannya sendiri di sini juga sudah selesai kami tanam semuanya. Dan ada beberapa jenis tanaman yang harus diperhatikan pada saat melakukan penanaman. Dan sahabat semua, dalam membuat taman tentunya harus dipilih dulu jenis tanaman yang akan digunakan, karena jangan sampai nantinya tanaman yang sahabat gunakan ini justru membuat sahabat kerepotan untuk melakukan maintenance perawatan ya. Nah, jadi seperti ini sahabat. Di sini kita udah menanam salah satu jenis tanaman monstera, dan ada sansevieria, ada lili Paris, kamboja, dan tentunya ada bromelia juga. Nah, untuk tanaman bromelia sendiri juga banyak jenisnya sahabat semua ya. Dan untuk jenis yang ini kita perlu hati-hati pada saat menanam, dan juga untuk perawatan dan tata letaknya pun harus juga diperhatikan, karena tanaman ini memiliki duri yang sangat cukup tajam, dimana duri ini kalau kena kaki, kena tangan juga sangat berbahaya, bisa berdarah. Nah, selanjutnya untuk bagian dinding, seperti yang sahabat lihat, bagian dinding kita menggunakan tanaman sansevieria. Tujuannya juga sebagai penghias juga untuk menghalangi cipratan tanah ya, seperti itu. Nah, proses penggeblokannya itu seperti ini sahabat semua. Dan perhatikan kerataannya juga sahabat semua ya. Dan kita di sini kebetulan untuk saluran pembuangan airnya itu berada di sebelah sini. Nah, maka sebab itu kita buat kemiringannya dari arah sini lumayan sedikit tinggi. Nah, pada bagian sini kita buat sedikit rendah, kita ratakan dengan saluran pipa pembuangan. Nah, ini nampak sedikit perlu diratakan lagi yang bekas kakinya tadi itu. Kita akan ratakan ulang. Dan buat sahabat semua yang menginginkan jasa pembuatan taman untuk wilayah Kota Malang, Jawa Timur tentunya, bisa ketik di kolom komentar. Insya Allah nanti kami bisa bantu mulai dari survei dan desainnya, penataannya, dan tentunya sahabat bisa melakukan konsultasi secara gratis, tidak dipungut biaya. Dan insya Allah pasti akan kami arahkan sampai tamannya sahabat semua menjadi taman yang indah sesuai dengan yang sahabat inginkan. Dan kita akan lakukan penyiraman sebagai proses akhir, sekaligus untuk pembersihannya juga. Jangan lupa pada saat pembersihan seperti ini sahabat semua, sangat perlu diperhatikan untuk temboknya yang terkena cipratan tanah harus disiram sampai bersih, karena apabila kotor, ngeflek, itu bisa membuat customer kita kecewa. Dan untuk penanaman rumputnya ini sahabat, itu nggak boleh terlalu rapat ya, karena kita memberikan space atau ruang baru bagi tunas muda yang nantinya akan tumbuh. Nah, karena pada saat kita melakukan pembelian rumput, biasanya rumputnya itu bentuknya kotak-kotak tipis gitu ya, dan itu kita harus pecah-pecah, nggak boleh ditanam utuh kotak-kotak gitu ya, karena nanti hasilnya untuk jangka panjang kurang bagus. Jadi kita buat seperti ini. Nah, oke sahabat, ini udah selesai semua. Nah, hasilnya seperti ini. Saya berharap pemilik rumahnya suka dengan konsep ini, dan tentunya konsep yang seperti ini kita sangat low budget ya, nggak banyak memakan biaya.
Dan oke teman-teman semua, apabila teman-teman menyukai konten ini silakan like, komen, dan share. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan update informasi terbaru dari Yala Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum, sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.